2024 kita mengalami kenaikan kasus yang sangat signifikan sekali dari tahun sebelumnya. Ya, di tahun 2024 kita punya sebanyak 40 kasus kekerasan terhadap anak-anak kita. Di antaranya itu terdiri atas kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan termasuk penelantaran. Nah, jadi jumlah kasus dari tahun sebelumnya itu meningkat sangat pesat. Jadi butuh perhatian kita untuk tahun 2025 ini harus kerja keras lagi, bukan hanya kami Dinas PPA saja, tetapi semua pihak harus ikut terlibat. Kalau PPA Kota Sungai Penuh itu statistiknya, secara statistik itu bullying perundungan itu meningkat. Tetapi untuk SMK Negeri 2 Sungai Penuh itu boleh dikatakan sepi dari berita perundungan dan bullying itu. Jadi perlu satuan pendidikan yang anak-anak memang komunitasnya berada di sekolah-sekolah, itu perlu satuan pendidikan itu membuat protek terhadap anak-anak, terhadap siswa, bagaimana bullying itu tidak terjadi di sekolah dan tidak terjadi di luar sekolah. Jadi saya sangat gembira sekali SMK Negeri 2 Sungai Penuh sudah sepi dari pemberitaan itu. Dan sepi dari pemberitaan itu tentu ada yang kita lakukan. Terobosan apa itu, Pak? Terobosan yang kita lakukan, yang pertama adalah kita harus mampu memberikan rasa aman, nyaman sekolah itu. Dan untuk menumbuhkan rasa aman, nyaman ini, maka seluruh warga sekolah harus terlibat. Gencarnya tim kami untuk mengadakan sosialisasi ataupun pendekatan kepada masyarakat kita agar berani untuk speak up. Jadi berani untuk melapor jika terjadinya kasus kekerasan terhadap anak-anak kita. Yang sebelumnya masyarakat masih kurang berani untuk melaporkan kasus-kasus mereka, terutama seperti kasus seksual, itu kan dianggap sebagai aib bagi keluarga. Tapi alhamdulillah dengan kami sering melakukan edukasi, melakukan sosialisasi ke masyarakat, jadi masyarakat mulai berani untuk melaporkan. Lebih terbuka. Iya, lebih terbuka untuk melaporkan kasus-kasus mereka kepada pihak-pihak yang berwajib seperti kepolisian atau ke dinas kami, Pak. Bukan satu orang, tetapi lebih 30 orang. Artinya setiap kelas itu diwakili oleh 1 sampai 3 orang untuk mengkampanyekan bullying itu. Nah, jadi yang itu memang sudah kita tunjuk secara permanen. Justru itu kita kegiatan perundungan bullying ini kita anggarkan di mata anggaran BOS untuk mengedukasi dan membentuk komunitas tadi. Sejak kapan mulai berlaku ini, Pak? Kita terapkan ini? Ini kita lakukan di yang ada di mata anggaran BOS ini itu tahun yang lalu. Pak, ya, berarti dengan ini udah berjalan 1 tahun dan ini sangat efektif sekali. Dan kita ada koordinatornya, pembinanya, yaitu Wakasis, udah tuh guru BP, BK, dan dia punya kantor tersendiri. Kita kasih ruangan untuk perihal ini. Secara nasional kan sudah membuat program Roots itu, program Roots anti bullying di setiap sekolah. Jadi sekolah sudah harus punya program untuk penanganan anti bullying. Jadi di setiap sekolah, tidak hanya SMK 2 saja, setiap sekolah sudah ada punya program itu. Jadi sudah membatasi anak-anak kita terhindar dari pelaku ataupun korban. Nah, kasus kita yang di 2025 ini agak menarik, Pak Asep. Gimana itu, Bu? Nah, karena pelakunya tidak anak sekolah, Pak. Nah, memang dia di usia sekolah, tetapi rata-rata si pelaku adalah anak-anak putus sekolah. Nah, ini jadi PR bersama lagi bagi kita. Oke lah, program pemerintah sudah membatasi anti bullying di lingkungan sekolah. Berarti sekolah sudah terprotek secara maksimal. Bagaimana dengan anak-anak kita yang putus sekolah ini? Nah, pelaku dari kasus kita yang viral itu rata-rata putus sekolah, Pak Andi. Iya. Nah, rata-rata putus sekolah.
hanya 2 orang ya kalau nggak salah yang Aktif statusnya aktif sekolah. Saya menghimbau untuk warga Kota Sungai Penuh, khususnya warga SMK Negeri 2 Sungai Penuh, kita harus peduli terhadap bullying dan perundungan. Artinya kita anti terhadap perundungan dan bullying. Karena akibat dari perundungan dan bullying itu, ini dampak negatifnya terhadap korban, terhadap warga, terhadap masyarakat luar biasa. Jadi kita harapkan kepada warga Kota Sungai Penuh, kita semuanya harus peduli terhadap bullying dan perundungan, tanamkan pada diri kita anti terhadap itu. Karena ini adalah perbuatan yang tercela dan 14 abad yang lalu ini perbuatan ini sudah dikutuk. Jadi himbauan kami yang pertama kepada keluarga dulu. Ya, harapan kami kepada orang tua, marilah kita menerapkan pola asuh yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Mungkin ada yang terlupakan, ya, ada yang terabaikan. Apakah anak-anak kita mungkin terlupa kasih sayangnya, ya, yang selama ini mungkin mereka dapat kasih sayang, orang tuanya sibuk. Nah, kembalilah. Jadi orang tua mari rangkul anak-anak kita, ya, kembalilah anak kita sebagaimana selayaknya gitu. Jadi peran orang tua sangat luar biasa sekali sebenarnya, Pak. Jadi